turn the world against me. Ain't messing with this, bitch. I'll show you fucking inside. Go! Go! Yeah, man! Go! Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur cerita film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul yang dirilis pada tahun 2014. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Cerita diawali dengan menampilkan seorang pemuda bernama James Kelly yang saat ini terlihat sedang menunggu seseorang. Merasa bosan, James pun mencoba menyusul orang tersebut, hingga kemudian apakah yang sebenarnya terjadi? Untuk mengetahuinya, scene pun kemudian kembali pada kejadian 1 hari yang lalu. Ditampilkan seorang pria bernama Frankie Kelly yang tak lain adalah saudara dari James. Diperlihatkan telah bebas dari penjara setelah 10 tahun lamanya mendekam. Bersama teman-temannya yang datang menjemputnya, Frankie pun langsung merayakan hari kebebasannya itu dengan cara bersenang-senang. Setelah selesai, Frankie yang setengah teler itu kemudian dibawa teman-temannya pergi untuk menemui seseorang bernama Ray yang terlihat menanyakan sosok adiknya dengan nada yang sedikit emosi. Beralih ke sisi James yang saat ini bekerja sebagai mekanik. Terlihat dia mendapat panggilan dari sebuah bank yang menanyakan tentang niatannya yang ingin meminjam uang. Setelah itu dia bertemu dengan seorang wanita teman lamanya dulu yang bernama Emily yang berniat untuk memperbaiki mobilnya. Mereka pun berbincang satu sama lain. Tak ingin Emily keluar uang banyak, James menawarkan sebuah bantuan untuk memperbaiki mobilnya Emily secara langsung dengan pergi ke rumahnya. Yang mana hal tersebut tentu saja membuat Emily begitu senang. Namun pada saat James kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan kakaknya yang telah menunggunya. Bukannya saling kangen, mereka berdua malah terlibat adu mekanik. Dikarenakan kakaknya tersebut yang dijelaskan telah membuat hidupnya James menjadi kacau pada 10 tahun yang lalu, akibat dari sebuah kejadian yang telah menyeret namanya hingga membuat James harus mendekap di penjara selama 6 bulan. Setelah pertikaian kecil itu selesai, Frankie pun kemudian mengajak adiknya tersebut untuk nyanyian minum bersama pada malam hari ini. Setelah itu, James pergi ke rumahnya Emily untuk memenuhi dirinya yang berjanji akan memperbaiki mobil Emily yang rusak. Dijelaskan, mobil tersebut rupanya membutuhkan waktu yang lama agar bisa kembali gacor. Besoknya, James pergi ke sebuah bank untuk membicarakan sebuah pinjaman yang telah dia ajukan. Namun sialnya, pihak bank tersebut rupanya tak menyetujui pengajuan yang telah dilakukan oleh James. Merasa kecewa, malamnya James kemudian pergi menemui kakaknya yang berada di sebuah bar yang telah menantinya untuk minum bersama. Frankie rupanya mengetahui bahwa adiknya tersebut sedang membutuhkan uang dan kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak adiknya itu pergi menemui Ray yang telah menunggunya. Rupanya Ray sedang menjalankan sebuah misi yang mana pada misinya itu dia membutuhkan James yang direkomendasikan oleh Frankie sebagai seorang ahli driver. Hingga pada akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang tak lain adalah lanjutan dari scan pada scene pertama tadi, yang menampilkan sebuah kejadian tentang Ray dan juga yang lainnya yang telah mengeksekusi seseorang hingga memancing kedatangan polisi. Beruntungnya James yang ahli dalam mengemudi itu berhasil mengelabui petugas yang mengejar mereka dengan begitu mudah. Atas kejadian itu, James pun kini posisinya telah berhasil dilibatkan oleh Ray yang rupanya memang sengaja ingin melibatkannya demi suatu tujuan yang nantinya akan dia lakukan. Setelah itu mereka pun semua akhirnya berpisah. James yang kembali pulang terlihat sangat begitu kesal kepada kakaknya yang datang. Saking kesalnya, James bahkan berniat untuk kabur pergi ke luar kota. Sebelum pada akhirnya, Ray dan Sugar datang untuk mencegahnya. James pun kini makin merasa kacau, terlebih lagi saat dirinya telah mengetahui tujuan Ray yang sebenarnya dari perkumpulan ini, yang diungkapkan ternyata sedang merencanakan sebuah perampokan pada sebuah bank. Mendengar hal tersebut, pikiran James pun kini malah semakin kacau, dikarenakan hidupnya yang kini telah tenang akan dibuat kembali menangis.
Besoknya Franky kembali menjemput adiknya tersebut untuk pergi ke tempatnya Ray, yang pada saat ini diperlihatkan Ray sedang membicarakan sebuah strategi matang untuk memuluskan misinya. Terlihat beberapa pasukannya Ray berhasil melakukan tugasnya itu. James yang merasa misi tersebut begitu berbahaya bagi dirinya, kembali terlibat adu mulut dengan Franky, yang menurutnya telah kembali merusak kehidupannya. Mendengar hal tersebut, Franky pun kemudian menjelaskan alasan dia tak berkutik di hadapan Ray, yang ternyata dulu pernah menolong dirinya dari suatu pelecehan seksual yang menimpa dirinya saat masih berada di penjara, yang mana hal tersebut begitu sangat memukul harga dirinya Franky. James yang mendengar pernyataan kakaknya itu terlihat hanya bisa terdiam, dan kemudian meninggalkannya untuk segera pergi ke rumahnya Emily. Sesampainya di sana, James kembali melanjutkan pekerjaannya. Terlihat Emily rupanya menyukai James secara diam-diam, hingga pada akhirnya kejadian mengagumkan pun terjadi. Emily yang tiba-tiba mandi hujan kemudian menarik perhatian James, hingga menyebabkan pesta indah pun terjadi di antara mereka berdua. Setelah pesta selesai, James mengantar Emily yang berprofesi sebagai penyiar informasi di kepolisian ke tempat kerjanya, yang mana hal tersebut ternyata diketahui oleh salah satu anak buahnya Ray yang mengikutinya. Hal tersebut kemudian sampai ke telinganya Ray, yang kemudian meminta Franky agar segera menjemput adiknya tersebut yang sedang bekerja untuk membahasnya. Terlihat, hal itu sempat membuat mereka semua bersih tegang, dikarenakan Ray yang tak menyukai jika James berhubungan dengan Emily, yang merupakan seorang bagian dalam kepolisian. James yang tak menduga hubungannya dengan Emily diketahui oleh Ray, kemudian mulai membicarakan hal tersebut bersama Franky di sebuah kafe. Terlihat kekacauan pun mulai menyelimuti pikirannya James, yang kini mulai menyayangi Emily. Merasa tak ada pilihan lain saat mendengar perkataan Franky, James pun kemudian berniat untuk meninggalkan Emily dengan mencoba membicarakan hal tersebut langsung kepadanya. Namun sialnya Emily di sini malah salah paham, dengan menganggap semua kebaikan James menurutnya hanyalah palsu. Singkat cerita, hari yang ditentukan untuk menjalankan misi pun akhirnya segera tiba. Sebuah rencana pengalihan pun terlihat mulai mereka lakukan. Rencana pengalihan tersebut sampai pada Emily yang merupakan seorang operator kepolisian, hingga berhasil memancing beberapa petugas untuk segera menyelidikinya, yang mana pada momen itu langsung digunakan oleh kelompoknya Ray untuk segera pergi menjalankan misi utamanya di tengah derasnya hujan. Terlihat rencana yang mereka lakukan berjalan dengan mulus, hingga berhasil menguasai bank itu dan mendapatkan uangnya. Namun sialnya, di tengah misi itu, seorang wanita yang ingin pergi ke bank tersebut menyaksikan apa yang telah mereka lakukan, hingga membuat rasa panik pun mulai mempengaruhi pikiran mereka. Hingga tak lama berselang, pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi tersebut akhirnya kini juga mulai bergerak untuk menghentikan mereka. Keadaan pun semakin memperburuk kelompok ini ketika salah seorang rekan mereka yang menunggu di mobil malah pergi kabur karena ketakutan. Tak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya harus berperang melawan banyaknya petugas yang kini telah mengepung bank tersebut. 4140. The fuck is 40? The fucking man! Confirmed arms. Get the fuck down! Merasa kalah jumlah dan ditambah lagi dengan kondisi Franky yang terkena tembakan, Ray pun memutuskan untuk mencoba kabur melalui jalur belakang dengan membawa seorang sandera dengan sebuah mobil yang mereka temukan. Namun James yang tak ingin meninggalkan kakaknya tersebut sendirian ditinggal, memutuskan untuk pergi menemuinya, hingga membuat Ray tak ada pilihan lain selain meninggalkan mereka berdua. Ray yang kabur bersama Sugar berhasil dihentikan oleh petugas yang menghadangnya, hingga membuat mereka berdua terpaksa kabur dengan cara jalan kaki. Sementara di dalam bank, James yang menemui Franky yang berniat ingin bunuh diri berhasil meyakinkannya agar bisa kabur bersama. Terlihat, James mencoba untuk melakukan negosiasi dengan para petugas dengan membawa seorang sandera yang dia perlihatkan. Kembali ke sisi Ray yang kini rupanya telah terpisah dari Sugar. Terlihat, pria tersebut berhasil menumbangkan sebuah helikopter yang memburunya dengan begitu ekstrim.
Namun sialnya tidak bagi Sugar yang diperlihatkan kabur ke sebuah gedung yang terdapat sebuah acara pernikahan. Pria malang tersebut malah harus koit di tangan petugas yang sedang memburunya. Begitu juga dengan Ray yang kini mulai nampak kelelahan. Di hadapan beberapa petugas yang kini berhasil membuatnya terjebak, Ray pun akhirnya kini juga berhasil ditumbangkan. Sementara di dalam bank, Frankie dan James yang kini juga telah terjebak terlihat mulai frustasi. Hingga pada akhirnya Frankie yang menyayangi adiknya itu tiba-tiba membuat James bonyok dengan alasan ingin membuat sebuah skema pelarian yang dia tujukan untuk James dengan cara mengelabui petugas dengan menyamarkan adiknya itu sebagai bagian dari Sandra, yang mana hal tersebut disaksikan langsung oleh Emily yang berada di kantornya. Rencana Frankie tersebut berhasil menyelamatkan James yang kini dianggap sebagai seorang Sandra. Namun malangnya hal tersebut justru harus ditukar dengan nyawanya Frankie yang kini harus mokat di tangan seorang sniper yang telah membidiknya. Melihat kenyataan tersebut, James pun hanya bisa terdiam sambil memandang tubuh kakaknya yang kini telah berhasil menyelamatkan nyawanya itu. Namun hal tersebut rupanya tak berlangsung lama. Saat James dirawat, identitas aslinya sebagai pelaku dalam insiden perampokan tersebut akhirnya diketahui oleh seorang petugas medis yang merawatnya. Tak ada pilihan lain, James pun langsung melumpuhkan petugas tersebut dan kemudian kabur dengan menggunakan sebuah bis yang melintas di belakangnya. Terlihat, Emily yang menerima laporan itu memutuskan untuk tidak memberitahukannya kepada petugas lain, dan kemudian malah pergi dari tempat kerjanya itu bersama dengan James yang kini menghilang dari kasus tersebut. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengejutkan.